Assalamualaikum, Bu Ria. Waalaikumsalam Ibu Iren. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah saya sehat. Baiklah, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Baik, Bu. Pertama, mari kita diskusikan rubrik penilaian dari coaching ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach maupun coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ria adalah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 ya Bu. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baiklah, dari ketiga kompetensi coaching yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifiknya adalah yang pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya Bu, kalau kemudian yang terakhir nih, kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa Bu? Yang saya inginkan pada coaching saya kali ini adalah dia bisa tercerahkan, menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baiklah, demikian kali ini. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coachee sebaik-baiknya. Sementara saya akan mengamati jalannya proses coaching dan nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ois. Waalaikumsalam Bu Ria. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Gimana kabar Ibu sebaliknya? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, katanya Ibu ada yang mau dibicarakan ya dengan saya. Kira-kira mau membicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang telah diberikan dan saya ingin memohon maaf gitu Bu ya kalau saya lancang gitu ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Nah, tujuan saya gitu ingin bercakap-cakap dengan Ibu ini saya ingin sharing gitu Bu dengan Ibu terkait permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Baik, kalau pertemuan ini dapat mencapai tujuan, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kali ini? Saya sih berharap setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu gitu, di akhir nanti saya tercerahkan gitu Bu, menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baiklah, dari harapan yang Ibu utarakan tadi, berarti Ibu punya indikator keberhasilan dari penyelesaian masalah ini ya. Nah, menurut Ibu, Ibu merasa berhasil dalam pertemuan kali ini apabila menurut Ibu seperti apa? Menurut saya apa ya Bu? Jadi menurut saya dikatakan berhasil ketika saya menemukan solusi dan ide-ide dari saya sendiri gitu Bu untuk melakukan suatu perubahan dan bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Baiklah, apabila itu merupakan indikator keberhasilan Ibu, nah agar saya lebih memahami Ibu, memahami permasalahan yang sedang Ibu alami, boleh diutarakan apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini? Iya, jadi gini Bu, di dalam pembelajaran di dalam kelas, khususnya pembelajaran matematika mengenai bangun ruang Bu ya,
anak-anak itu terlihat kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, dan saya lihat hasil belajar mereka pun rendah gitu Bu, masih tergolong rendah. Kenapa dikatakan rendah? Karena masih banyak anak, hampir lebih dari setengahnya mendapatkan nilai di bawah KKM Bu, dan mereka itu cenderung kurang bersemangat saja gitu Bu, tidak antusias dalam pembelajaran saya. Baiklah. Kalau begitu, boleh tahu tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu seperti apa? Jadi saya memiliki tujuan pembelajaran, siswa itu diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis sifat-sifat dari bangun ruang gitu Bu ya, mengenai titik rusuk, kemudian sudut dan sisinya dengan baik dan benar. Seperti itu Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Baiklah, dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu dalam mencapai tujuan yang diharapkan itu berada di angka berapa, Bu? Kalau berdasarkan hasil refleksi saya mengenai pembelajaran kemarin, saya kira saya masih berada di angka 6 Bu ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang saya akui saya masih cenderung satu arah saja melakukan pembelajaran, siswa kurang dilibatkan aktif dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi sehingga mereka itu ya seperti itu, terlihat tidak antusias gitu Bu dalam pembelajaran. Baiklah, berarti masih berada di level rendah ya Bu. Kira-kira apabila Ibu menginginkan perubahan, maka perubahan di level berapakah Ibu? Menurut saya sih kira-kira saya ingin perubahannya itu naik sampai ke level 8 atau 9 gitu Bu, di dalam kelas. Baik, itu target atau harapan yang bagus ya Bu. Nah, kalau memang skalanya masih rendah, itu artinya Ibu masih menghadapi berbagai kendala atau hambatan. Apakah Ibu bisa jelaskan hambatan atau gangguan apa yang Ibu sedang alami saat ini? Iya Bu, setelah saya merefleksi gitu Bu ya, saya sebenarnya mengalami gangguannya itu, jadi itu sih mungkin ada kesalahan dari diri saya sendiri ya Bu, saya kurang variatif dalam mengelola pembelajaran gitu. Jadi saya hanya mengandalkan metode konvensional saja, saya cenderung satu arah, hanya apa ya, melaksanakan pembelajaran matematika itu cukup dengan ceramah. Jadi saya hanya sebagai satu-satunya sumber pembelajaran bagi siswa, sementara siswa tidak dilibatkan aktif dalam pembelajaran. Nah, sehingga itu salah satu hambatan yang menurut saya mereka menjadi tidak antusias gitu Bu dalam pembelajaran. Begitu ya. Kalau seperti itu, hambatan yang Ibu hadapi, nah untuk mencapai level yang tadi diharapkan, adakah rencana aksi yang akan Ibu perbuat? Sebenarnya saya ragu sih Bu ya, tapi saya terpikirkan salah satu rencana yang akan saya lakukan di dalam memperbaiki pembelajaran kemarin gitu Bu. Saya ingin melakukan pembelajaran ulang dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah kebetulan kemarin itu saya tidak sengaja melihat gitu ya Bu, dan menonton di YouTube mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah saya merasa terpacu gitu Bu untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut dengan menghadirkan diferensiasi konten, menghadirkan diferensiasi proses, dan menghadirkan diferensiasi produk. Nah, kemudian ternyata sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi itu katanya harus ini dulu Bu, melakukan assessment diagnostik gitu Bu untuk menganalisis kebutuhan belajar murid. Nah, jadi kesimpulannya saya ingin melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Bu, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, solusi atau rencana aksi yang Ibu Eis utarakan itu cukup menarik ya. Menarik bahwa Ibu Eis akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengacu pada pemetaan kebutuhan murid ya Bu. Betul. Itu cukup bagus lah Bu, saya tertarik juga. Dari solusi yang Ibu utarakan, kira-kira kapan Ibu Eis akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Mungkin sih saya rasa
secepatnya Bu, hari ini, malam ini gitu Bu ya, saya akan mencoba mendesain pembelajaran dulu. Jadi langkah pertama itu saya akan membuat RPP berdiferensiasi, kemudian saya akan merancang media pembelajaran. Nah, saya akan mencari berbagai sumber referensi gitu Bu sebagai diferensiasi kontennya yang menarik. Kemudian saya akan membuat LKPD-nya itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid gitu Bu. Dan saya akan melaksanakan evaluasi pembelajaran pun sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sudah tetapkan. Jadi insya Allah mulai malam ini saya akan mencoba menyicil gitu Bu ya, membuat perangkat pembelajarannya dan akan menerapkan pembelajarannya di minggu depan. Baik, rencana yang Ibu susun itu cukup baik ya. Malahan baik begitu, baik sekali, tersistematis. Nah, untuk mengetahui sejauh mana rencana aksi yang telah kita lakukan, ukuran keberhasilan Ibu Is itu seperti apa? Menurut saya sih ukuran keberhasilannya itu saya mampu merancang media pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi semenarik mungkin yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Itu saya katakan berhasil apabila siswa juga merasa termotivasi dan merasa antusias dalam pembelajaran matematika bangun ruang. Itu sih, Bu. Rencananya bagus sekali ya Bu, tapi tentunya rencana kita akan berhasil apabila kita mempunyai komitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Nah, komitmen Ibu Eis dalam melaksanakan rencana aksi ini apa saja kira-kira Bu? Saya sih berkomitmen ya Bu, saya akan menyusun jadwal. Tentunya kan dalam membuat perangkat pembelajaran ini tidak cukup waktu yang singkat gitu Bu ya, membutuhkan beberapa lama waktu gitu Bu untuk menyiapkan semuanya. Jadi saya akan menyusun jadwal dalam membuat perangkat pembelajaran. Nah, kemudian saya juga berkomitmen untuk merancang pembelajaran semenarik mungkin sehingga pembelajaran lebih bermakna kepada siswa, berpusat kepada siswa, dan berpihak kepada siswa. Dan itu juga saya akan melaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan secara berkelanjutan, Bu. Tidak hanya di pembelajaran matematika saja. Itu sih komitmen saya, Bu. Komitmen yang sangat luar biasa ya Bu. Nah, untuk dapat melaksanakan rencana aksi tersebut tentunya Ibu Is membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kira-kira adakah yang akan membantu Ibu Is dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya sih mulai terpikir ya Bu, karena memang saya ini belum pernah sama sekali gitu Bu ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, sehingga saya membutuhkan pencerahan dari berbagai referensi. Tentunya rekan sejawat juga ini sangat penting gitu Bu. Saya akan menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat tentang misalkan media pembelajaran yang telah saya rancang ini sudah bagus atau belum sih. Kemudian diferensiasi konten yang saya sajikan ini cukup menarik atau sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Jadi saya akan saya akan mencoba meminta pendapat mereka gitu terkait perangkat pembelajaran yang telah saya siapkan. Nah, saya juga akan berkolaborasi mungkin meminta beberapa rekan sejawat untuk melihat atau mengobservasi pembelajaran saya di dalam kelas. Seperti itu sih, Bu. Iya, baik. Jadi bantuan-bantuan yang dapat mendukung rencana aksi Ibu Is terwujud itu tentunya Ibu Is akan melaksanakan kolaborasi bersama rekan sejawat ya mengenai rencana-rencana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Itu cukup baik ya Bu. Nah, semoga kolaborasi yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Nah, baik Bu Is, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya sudah tidak sabar ingin mendengar cerita-cerita Ibu Is dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Mudah-mudahan rencana aksi Ibu dapat terlaksana dengan baik. Kita bisa berbincang kembali di lain kesempatan, tapi kira-kira apa yang Ibu Is dapatkan dari perbincangan kali ini?
Wah, alhamdulillah ya Bu, luar biasa. Terima kasih sebelumnya, saya merasa tercerahkan gitu Bu ya. Ketika tadinya saya itu bingung, bimbang apa yang harus saya lakukan dan saya ragu melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu, saya menjadi yakin untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi semenarik mungkin yang dapat melibatkan siswa, yang dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang saya dapatkan juga ternyata butuh beberapa langkah gitu Bu ya untuk menyusun pembelajaran berdiferensiasi gitu, dimulai dari melakukan asesmen diagnostik sampai ke tahapan pembelajarannya gitu Bu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih sekali, luar biasa hari ini. Baik, baik Bu Ois. Alhamdulillah ya jika Ibu Ois mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbincang-bincang kembali tentang aksi yang sudah dilakukan Ibu Ois. Saya tunggu kabar baik dari Ibu. Terima kasih saya sampaikan. Sampai sini dulu sesi perbincangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga, senang berbincang dengan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti Ibu minggu depan setelah saya melakukan rencana aksi, jika berkenan, jika tidak keberatan, saya akan menghubungi Ibu kembali, akan menceritakan rencana mengenai aksi yang telah saya lakukan di dalam kelas ya Bu. Siap, baik. Saya tunggu ya Bu, cerita-cerita luar biasanya. Siap Ibu. Terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik Bu Ria, saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi. Bagaimana perasaan Ibu Ria? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ya Bu, proses coaching kali ini berjalan dengan lancar dan baik. Begitu Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada coach itu sudah menggunakan alur Tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan potensi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya terkait ide-ide barunya untuk dapat menjadikan solusi atas permasalahannya. Baik Bu, memang saya perhatikan tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan ya Bu. Bu Ria sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach, mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau strategi apa yang harus dilakukan oleh coach. Dan juga Ibu Ria sudah berhasil untuk membuat coach berkomitmen dan bertanggung jawab agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, yang saya dengar dan perhatikan pada proses coaching tadi, Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Satu pertanyaan lagi ya Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa ya Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Menurut saya dari apa yang telah saya laksanakan tadi ya, proses coaching tersebut, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami serta mengimplementasikan alur pertanyaan Tirta lebih baik lagi supaya proses coaching selanjutnya lebih baik dari proses coaching yang tadi. Baik Ibu, luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses dan diberikan kemudahan dalam
melakukan kegiatan coaching berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, Amin. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Is. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Nah, pertama, mari kita diskusikan rubrik penilaian dari coaching ini ya Bu. Baik Bu. Pada kegiatan coaching hari ini, coach maupun coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Eis adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Bu. Yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah, dari ketiga kompetensi coaching yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik itu ya memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching Bu. Baiklah, kemudian yang terakhir nih, kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa nih Bu? Saya ingin di akhir percakapan saya selesai coaching saya itu mampu menemukan potensi dirinya dan menemukan solusi dan ide-ide baru atas pemikiran sendiri gitu Bu. Sehingga beliau atau coach saya itu mampu mengatasi permasalahannya. Baiklah, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coachee sebaik-baiknya, sementara saya akan mengamati jalannya coaching dan nanti setelah kegiatan coaching selesai kita akan berbincang kembali ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Baik, silahkan Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Iren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya sehat Bu Iren. Baiklah, katanya ada yang ingin dibicarakan oleh Bu Iren. Kira-kira mau membicarakan tentang apa nih? Kita punya waktu 15-20 menit saja ya. Iya nih Bu, saya ingin sedikit sharing mengenai permasalahan yang saya alami saat ini. Begitu. Nah, kalau menurut Ibu pertemuan ini dapat mencapai tujuan Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Tentunya saya ingin menemukan solusi dan ide-ide baru setelah melakukan perbincangan dengan Ibu. Begitu. Berarti Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan ini ya, setelah melakukan percakapan ini. Baiklah Bu, Ibu punya indikator keberhasilan dari penyelesaian masalah ini berarti ya. Nah, menurut Ibu, kira-kira Ibu dikatakan merasa berhasil dalam pertemuan kali ini tuh apabila menurut Ibu seperti apa? Solusi ya tentunya solusi dan ide-ide baru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Begitu. Jadi Ibu dikatakan berhasil melakukan percakapan dengan saya ini ketika Ibu menemukan solusi atas pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas Ibu. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, jika dilihat dari skala agar saya lebih memahami apa permasalahan Ibu, bisa Ibu utarakan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini itu seperti apa? Yang membuat saya jadi masalah ya Bu,
jumlah siswa di kelas saya itu sedikit Bu, hanya 4 orang siswa, serta siswanya kurang aktif sehingga pembelajaran itu monoton Bu, satu arah, hanya saya saja melakukan metode ceramah itu Bu. Oke, jadi saya garis bawahi ya. Di sini Ibu, Ya, baik, Bu. permasalahannya ini siswanya itu sedikit ya, hanya 4 orang. Dan Ibu selama ini melakukan pembelajaran satu arah saja, yaitu dengan metode ceramah. Seperti itu bukan Bu? Iya betul sekali Bu. Baik. Nah, menurut Ibu, jika Ibu lihat nih dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu selama ini dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas ada di angka berapa, Bu? Mungkin saat ini saya berada di posisi angka 5 ya, karena ya begitu Bu, dalam proses pembelajarannya satu arah, hanya saya yang aktif, sedangkan siswa hanya duduk dan memperhatikan. Mungkin itu Bu. Begitu ya. Jadi menurut Ibu, pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan itu masih berada di posisi 5. Nah, berarti itu masih berada di level yang cukup rendah ya Bu. Nah, kira-kira nih, apabila Ibu ingin melakukan perubahan gitu Bu ya, melakukan suatu perubahan, Ibu ingin naik ke level berapa? Saya berharap ya Bu, naik menjadi di posisi 8 lah, sehingga anak-anak menjadi lebih aktif, suasana kelas menjadi aktif juga Bu, ramai seperti itu. Nah, kalau memang skalanya itu kan masih rendah ya Bu, tadi Ibu kan dari 5 ingin ke 8. Nah, berarti kemungkinan Ibu ini masih mengalami atau menghadapi berbagai hambatan atau gangguan gitu Bu ya. Nah, bisa Ibu jelaskan hambatan apa sih yang saat ini Ibu alami? Yang saya alami hambatannya yaitu ya tadi Bu, jumlah siswa yang sedikit, yakni 4 orang. Saya merasa apa ya Bu, kesulitan dalam membentuk kelompok dalam pembelajaran berdiferensiasi ya. Lalu saya itu pembelajaran itu cenderung apa ya Bu, monoton satu arah, hanya saya saja yang aktif sedangkan siswa diam gitu, sehingga siswa itu merasa apa ya Bu, jenuh selama pembelajarannya itu. Jadi Ibu kesulitan dalam membentuk kelompok belajar dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, baik. Menurut Ibu nih, kalau memang skalanya tadi Ibu mengatakan masih berada di level 5, dan Ibu menginginkan ke angka 8 gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan mungkin ya yang harus Ibu lakukan dalam mencapai level tersebut. Nah, kira-kira nih Bu Iren, apakah ada ide atau rencana Bu Iren untuk mencapai nilai 8 itu mau berbuat apa gitu Bu Iren? Kayaknya saya mau membuat media pembelajaran yang menarik Bu. Lalu saya akan merancang diferensiasi konten ya, melihat kesiapan siswa, minat siswa, profil siswa, seperti mengelompokkan siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Mungkin itu Bu. Oke, jadi di sini catatan saya yang akan Ibu lakukan itu merancang media pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, kemudian Ibu juga akan melaksanakan diferensiasi konten dan akan mengidentifikasi gaya belajar siswa Ibu tadi yang jumlahnya 4 orang itu ya? Ya, betul sekali Bu. Oke, nah kira-kira nih apa yang harus Ibu lakukan dalam merancang media menarik tersebut kira-kira nih? Mungkin dalam merancang ya tentu harus menganalisis dulu kesiapan belajar siswa ya, minatnya, profil belajar siswanya, pertama-tama kita analisis dulu. Nah, lalu selain itu mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu apakah harus berkelompok saja atau tidak, lalu merancang media pembelajaran sebagai diferensiasi konten dan dapat juga memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah Bu sebagai media pembelajarannya.
Oke, cukup menarik ya Bu, beberapa solusi yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, ini saya tertarik nih, Ibu akan melakukan memanfaatkan lingkungan sekolah gitu Bu ya, sebagai Iya. sarana media pembelajaran di dalam kelas. Nah, di antara beberapa solusi yang Ibu sebutkan tadi nih, kira-kira yang menurut Ibu paling pas dan paling nyaman buat Ibu itu yang mana dalam melakukan pembelajaran diferensiasi? Mungkin saya pertama ya itu Bu, menganalisis dulu ya kesiapan belajarnya. Solusi untuk pembelajaran diferensiasinya saya mengelompokkan atau apa ya, sesuai dengan gaya belajar siswanya, sesuai dengan profil siswa Bu. Nah, lalu saya merancang media pembelajaran dan memanfaatkan lingkungan sekolah disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, mana yang mendasar atau yang lebih banyak bantuan gitu Bu. Nanti saya sesuaikan dengan kesiapan belajar siswanya, mungkin seperti itu Bu. Baik. Cukup menarik nih solusi yang diutarakan oleh Bu Iren tadi. Kira-kira nih, kapan Bu Iren akan mulai melaksanakan rencana aksi yang telah Ibu sebutkan tadi? Mungkin untuk merancangnya mungkin nanti malam juga bisa sih Bu ya. Saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan mungkin untuk rencana aksinya minggu depan deh Bu. Oh, oke. Jadi mulai malam ini Ibu akan mencoba merancang pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran diferensiasinya minggu depan. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, iya. Menurut Ibu, untuk mengetahui nih sejauh mana rencana aksi yang telah Ibu rancang, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Mungkin setiap siswa membuat refleksi pembelajaran, Bu. Mereka membuat angket sendiri-sendiri, Bu. Mungkin seperti itu. Angket ya. Nah, terkait angket ini, apakah angketnya disediakan oleh Ibu siswa yang yang mengisinya atau bagaimana, Bu? Iya, jadi angket ini saya yang menyediakan, siswa mengisinya sendiri. Oke. Sesuai dengan refleksi pembelajarannya. Baik, rencananya bagus sekali ya Bu. Nah, tapi tentunya rencana kita ini akan berhasil apabila kita mempunyai komitmen untuk melaksanakan rencana aksi itu. Nah, komitmen Bu Iren dalam melaksanakan rencana aksi ini itu apa saja ya? Tentunya menyiapkan dulu RPP ya Bu, media pembelajaran, lalu ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan Bu. Oke, jadi Ibu akan berkomitmen gitu ya untuk menyusun RPP, merancang media pembelajaran, dan secara konsisten pembelajaran ini dilakukan gitu ya. Oke. Nah, Bapak, dalam melaksanakan rencana aksi ini tentunya kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kira-kira adakah yang dapat membantu Bu Iren dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Ada sih Bu, kayaknya rekan sejawat ya, operator sekolah mungkin beliau dapat membantu saya dalam proses pembelajarannya dengan menyiapkan alat-alat, bisa membantu saya dalam itu Bu, menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti Infocus atau laptop ya, seperti itu. Selain itu juga bantuan dalam berkolaborasi menyusun RPP-nya, Bu. Oke, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu di sekolah mengenai persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu akan melakukan diskusi gitu ya Bu ya dengan rekan sejawat Ibu dan meminta operator untuk membantu Ibu menyiapkan segala peralatan yang harus dipersiapkan di dalam kelas. Baik. Bu Iren,
kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya Bu. Sayang sekali waktunya ini sudah habis kayaknya Bu ya. Saya sudah tidak sabar sebetulnya Bu, ingin mendengar cerita-cerita dari Bu Iren nih dalam menjalankan rencana aksi yang Ibu sebutkan tadi. Nah, saya doakan nih semoga rencana aksi yang Ibu utarakan tadi itu dapat berhasil dan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Amin. saya mengharapkan nanti ketika Ibu selesai gitu melaksanakan rencana aksinya, kita bisa berbincang kembali di lain kesempatan. Tapi ada satu pertanyaan terakhir nih buat Ibu. Kira-kira apa yang Ibu Iren dapatkan dari perbincangan kali ini? Alhamdulillah ya Bu, setelah berbincang dengan Ibu Is, saya mendapat tercerahkan lah Bu. Saya mendapatkan solusi dan ide-ide baru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah ya Bu. Iya, Kalau Bu. seperti itu berarti Ibu sudah merasa tercerahkan gitu ya dari percakapan hari ini. Nah, baik Bu Iren, mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbincang-bincang kembali tentang aksi nyata yang sudah Ibu Iren lakukan. Saya tunggu kabar baik dari Ibu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dari Bu Iren. Saya sampai di sini dulu ya Bu Iren. Kita akan berbincang-bincang kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iren. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Sama-sama Bu Iren. Mari saya pamit Bu Iren. Ya. Baik Ibu Is, saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi bersama Koci. Bagaimana nih perasaan Ibu pada saat coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ria, menurut saya proses coaching tadi itu berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan proses coaching dengan Koci tadi, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah pertanyaan apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, menurut saya pertanyaan yang saya ajukan terhadap Koci itu sudah menggunakan alur tirta ya Bu. Di antaranya saya menanyakan tujuan dari yang diinginkan oleh Koci, kemudian saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi Koci, saya membantu Koci gitu Bu untuk menyusun rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari Koci tersebut untuk menemukanali potensi-potensi beliau untuk memecahkan solusi permasalahannya dan menghasilkan ide-ide baru. Baik Bu, memang saya perhatikan tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan ya Bu. Sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koci, mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi dan strategi apa yang harus dilakukan oleh Koci, dan juga Bu Is sudah berhasil untuk membuat Koci berkomitmen dan bertanggung jawab agar rencana aksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Nah, selain itu juga tadi saya dengar dan perhatikan pada proses coaching tadi Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu sudah melakukan presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif ya dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Satu lagi ya Bu, pertanyaan dari saya untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami dan memahami bagaimana alur tirta yang sebenarnya, dan saya juga ingin lebih baik lagi gitu Bu dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Koci supaya proses coaching yang akan saya lakukan di kemudian hari itu dapat berjalan lebih baik lagi dari hari ini. Oke, baik. Itu luar biasa sekali ya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melaksanakan observasi menggunakan proses coaching alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses dan diberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan coaching berikutnya. Baik Ibu,
Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria sebelumnya atas Baik, kesempatannya. sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iren. Waalaikumsalam Bu Is. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Baik Bu. Pertama, mari kita diskusikan rubrik penilaian dari coaching hari ini. Pada kegiatan coaching kali ini, coach maupun coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan mungkin ada 3 ya Bu. Yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baiklah, ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir nih, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching hari ini seperti apa, Bu? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Baiklah, demikian Ibu kegiatan pra-observasi kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan kegiatan coaching bersama coachee ya, Ibu Ria sebagai coachee dengan sebaik-baiknya. Sementara saya akan mengamati jalannya proses coaching dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Ibu Iren. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah nih baik Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah Ibu juga baik. Bu Ria, katanya mau ada yang dibicarakan ya. Kira-kira mau membicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya nih Bu, saya ingin berbincang dengan Ibu tentang sedikit masalah yang akhir-akhir ini mengganggu pemikiran saya sih Bu. Oh, ada masalah ya yang mengganggu pemikiran Ibu. Nah, kalau pertemuan ini dapat mencapai tujuan Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Ya, saya mengharapkan adanya pencerahan ya Bu. Jadi saya memiliki solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oh, berarti Ibu ingin mendapatkan solusi. Nah, berarti Ibu punya indikator keberhasilan dari penyelesaian masalah ini ya. Nah, menurut Ibu, Ibu merasa berhasil dalam pertemuan kali ini apabila menurut Ibu itu seperti apa? Ya, saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sih Bu. Jadi tidak apa ya, menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi. Agar saya lebih memahami, Ibu utarakan apa permasalahan yang saat ini Ibu hadapi? Permasalahan yang sedang saya hadapi ya sebetulnya timbul dari diri saya sendiri sih Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus dalam
memimpin pembelajaran begitu. Jadi anak-anak sering mengeluhkan adanya rasa bosan begitu. Kurang fokus. Nah, apa yang menyebabkan Ibu tidak fokus nih? Saya kira yang menyebabkan saya kurang fokus dan kurang termotivasi dalam memimpin pembelajaran adalah kesibukan saya ya Bu. Jadi kesibukan saya di luar mengajar. Jadi ada tugas tambahan yang memiliki deadline tertentu, itu jadi mengganggu pemikiran saya pada saat melaksanakan memimpin pembelajaran. Iya, baik. Menurut Ibu, kondisi idealnya itu seperti apa nih? Kondisi idealnya ya saya bisa menempatkan diri sih ya Bu. Jadi pada saat saya mengajar ya harus fokus mengajar. Terus pada saat saya mengerjakan tugas tambahannya saya fokus dengan tugas tambahan saya. Jadi kedua permasalahan ini dan kedua tugas ini tidak tercampur aduk begitu. Jadi semuanya tidak maksimal. Oh iya, jika dilihat dari skala 1 sampai 10 nih Bu, posisi Ibu dalam mencapai tujuan yang diharapkan berada di angka berapa? Saya kira masih di angka 6 ya Bu. Oh, berarti masih berada di level rendah ya Bu. Kira-kira apabila Ibu menginginkan perubahan, ingin ke level berapa itu? Ya minimal 8, ya maksimal tentunya 10 ya Bu. Oh, bagus ya. Kalau memang skalanya masih rendah, itu artinya Ibu masih menghadapi berbagai kendala atau hambatan ya. Bisa jelaskan hambatan atau gangguan yang Ibu alami saat ini apa saja? Saya kira saya belum mampu memanage diri saya ya Bu, memanage diri saya tentang pekerjaan, tentang emosional saya pada saat menghadapi permasalahan di luar tugas pokok saya begitu Bu. Kalau hambatannya seperti itu, menurut Ibu, solusi dari permasalahan yang Ibu alami apa saja? Solusinya ya tentunya meningkatkan kesadaran diri saya ya Bu. Jadi untuk dapat memprioritaskan tugas mana yang harus didahulukan, terus menempatkan diri, manajemen pengerjaan begitu Bu. Oh, cukup menarik nih solusi yang Ibu Ria utarakan. Dengan memanage waktu yang memprioritaskan. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan rencana aksi yang Ibu sebutkan tadi? Saya harap sih secepatnya ya Bu. Dikhawatirkan kalau lama-kelamaan nanti semakin tidak baik juga gitu. Jadi mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya saya bisa memperbaiki itu Bu. Jadi hasil refleksi dari pembelajaran yang kemarin begitu. Oh, iya, bagus Bu. Nah, menurut Ibu, untuk mengetahui sejauh mana rencana aksi yang telah dilakukan, ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Yang pertama ukuran keberhasilannya ya saya sudah mampu menempatkan diri saya menghadirkan kehadiran penuh pada saat saya mengajar, juga pada saat saya mengerjakan tugas tambahan lainnya. Tentunya dampaknya ya pada siswa itu sendiri ya Bu. Jadi kembali lagi bersemangat dan melakukan pembelajaran seperti biasanya begitu Bu. Oh, iya, bagus. Nah, rencananya bagus Bu. Tapi tentunya rencana kita akan berhasil apabila kita mempunyai komitmen untuk melaksanakan rencana aksi itu. Nah, komitmen Ibu Ria dalam melaksanakan rencana aksi ini apa saja? Komitmennya yaitu konsisten pada rencana, telah disusun dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana itu sendiri Bu. Iya, baik Bu. Dalam melaksanakan rencana aksi tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kira-kira adakah yang akan membantu Ibu Ria dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya kira untuk melaksanakan rencana aksi ini agar berhasil tentunya saya harus berkolaborasi dengan warga sekolah ya Bu, terutama dengan rekan sejawat mungkin. Jadi ada permasalahan yang sedang saya hadapi, saya bisa meminta bantuan kepada rekan sejawat, terus bisa jadi ke pimpinan
Saya juga jadi kepemimpinan sekolah ya Bu, jadi sarannya, penguatannya, terus koordinasi bersama rekan guru yang lain begitu. Jadi minta apa ya, dikondisikan. Terus selain itu juga saya membutuhkan kerjasama dari anak itu sendiri, dari siswa begitu. Jadi saya harus mampu memanfaatkan potensi mereka untuk dapat untuk dapat menjadikan potensi mereka sebagai sumber belajar selain saya begitu. Jadi mereka juga bisa menemukan pembelajaran yang lebih bervariasi dari potensi dirinya sendiri juga. Iya, baik Bu. Jadi Ibu akan berkolaborasi ya dengan seluruh warga sekolah termasuk siswanya. Nah, baik Bu Ria, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya sudah tidak sabar ingin mendengar cerita-cerita dari Ibu Ria dalam menjalankan rencana aksi. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik ya. Kita bisa berbincang kembali di lain kesempatan. Tapi kira-kira apa yang Ibu Ria dapatkan dari perbincangan hari ini? Alhamdulillah ya Bu, dari perbincangan hari ini saya mendapatkan pencerahan, terus ide-ide untuk solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi tadi ya Bu. Ya, baik Bu Ria. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbincang-bincang kembali tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Ibu Ria. Saya tunggu kabar baik dari Ibu. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melihat dan mengamati jalannya proses coaching dengan coach Ibu. Ibu telah melaksanakannya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan proses coaching tersebut? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching tadi berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi dengan coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, pertanyaan yang saya sampaikan sudah menggunakan alur Tirta ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk kenali potensinya untuk memecahkan solusi permasalahannya dan menghasilkan ide-ide baru. Oh, baik ya Bu. Memang saya perhatikan tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, berdasarkan yang saya amati juga, tadi ada beberapa catatan ya Bu. Bu Iren sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan yang ingin disampaikan oleh coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach, mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau strategi apa yang harus dilakukan oleh coach sendiri. Nah, dan juga Bu Iren sudah berhasil membuat coach berkomitmen dan bertanggung jawab agar rencana aksinya dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Nah, selain itu, yang saya dengar dan perhatikan pada proses coaching tadi, Ibu sudah fokus terhadap coach. Artinya, di situ Ibu sudah melakukan presence atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, satu pertanyaan terakhir ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lebih baik lagi supaya proses coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu. Oke, baik Ibu, sungguh luar biasa sekali
proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Ibu sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching alur tirta, kemudian sudah melaksanakan proses coaching dengan lancar. Saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses dan diberikan kemudahan melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Iren. Saya pamit ya Bu Iren. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.